Anak soleh hanya bisa soleh kalau Allah menyolehkan, bukan kita. Kita boro-boro menyolehkan anak, menyolehkan diri sendiri saja susah, benar? Ada yang dititipi anak oleh Allah, ada yang tidak dititipi anak. Siti Aisyah, para istri Nabi selain Siti Khadijah, tidak dititipi anak, ya. Ada yang tidak dititipi, ada yang dititipinya satu padahal ingin banyak anak. Ada yang ingin anaknya sedikit tapi tunji. Tahu tunji? Setahun hiji terus punya anak lagi. Anak itu mutlak ciptaan Allah. Anak itu mutlak Allah yang menciptakan, bukan orang tua. Bukan Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain rupanya, bakatnya, karakternya, IQ-nya. Allah. Orang tua, tanpa bermaksud merendahkan orang tua, ya, saya juga orang tua, tidak bisa menciptakan anak, menggambar anak juga gagal total, benar? Bagaimana kalau kita mau punya anak harus digambar dulu. Menciptakan satu helai rambut saja tidak mampu, tidak mampu. Semuanya adalah Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menggenggam. Begitu. Jadi anak itu bukan ciptaan kita, anak ciptaan Allah. Anak bukan milik kita, anak itu milik Allah. Anak diurus oleh Allah setiap saat, bukan oleh kita. Kita menjadi jalan sebagian pengurusan dari Allah. Kelihatan masih bengong, belum punya anak, ya. Alhamdulillah Allah menakdirkan saya dititipi 11 anak. Jadi benar-benar menyaksikan betapa anak ini Allah yang mendesain. Anak ciptaan Allah, anak itu milik Allah, anak itu sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Tidak ada sesaat pun anak lepas dari genggaman Allah, tidak bisa. Allah yang mendetakkan jantung, mengalirkan darah, paru-parunya, oksigen, semuanya dalam pengurusan Allah. Kita sebagai orang tua sedikit, ya, mengurusnya. Anak itu amanah dari Allah. Anak adalah fitnah, ujian dari Allah bagi kita. Anak soleh hanya bisa soleh kalau Allah menyolehkan, bukan kita. Kita boro-boro menyolehkan anak, menyolehkan diri sendiri saja susah, benar? Jadi bagaimana nih kalau ingin punya anak yang soleh? Kita tidak bisa membulak-balik hati anak, karena kita tidak tahu hatinya di mana, bagaimana membulak-baliknya, benar? Yang kuasa membulak-balik hati anak adalah Allah. Yang kuasa membuat anak jadi soleh, jadi bertakwa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, karena selama ini kita jadi mudah jengkel, mudah marah, mudah kecewa karena merasa kita yang bisa mengubah. Tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang paling bisa lebih
mudah mendapat pertolongan Allah adalah ahli takwa. Kalau kita ingin anak kita ditolong Allah jadi baik, jadilah orang tua bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ini yang sering dilupakan. Kita sering menuntut anak jadi baik, tapi lupa terhadap diri sendiri. Harusnya tuntut diri berubah, bantu anak berubah. Bukan menuntut anak berubah, menuntut diri sendiri sebagai orang tua berubah, bantu anak berubah. Jelas tidak nih? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya keyakinan dulu, seperti tadi, bahwa ini anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak dikuasai oleh Allah. Satu-satunya yang bisa menyolehkan anak adalah Allah. Anak adalah amanah, anak adalah ujian dari Allah. Allah melihat kelakuan kita sebagai orang tua. Apakah orang tua yang amanah atau tidak? Mudah bagi Allah membulak-balik hati anak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita nih harus sangat serius berusaha memperbaiki posisi kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kok ada itu yang orang tuanya kelakuannya tidak baik, tapi anaknya soleh? Sangat boleh jadi ini kakeknya, neneknya mendoakan, tidak kena di anak, kena di cucu. Kan tidak cuma orang tua yang jadi jalan itu, ya kan? Ada kakek, ada nenek, ada siapa lagi? Orang tua kakek, ya kan? Apa namanya? Buyut. Ya, uyut, ada orang tua uyut. Nah, siapa tahu di sana ada yang luar biasa solehnya, dikabulkan oleh Allah, kenanya di cucu, kena di cicit. Apa yang harus kita lakukan sesudah kita yakin? Harus yakin dulu kepada Allah bahwa yang seperti tadi yang bisa mengubah adalah Allah. Kemudian kita belajar lebih banyak. Karena tidak ada ahli takwa tanpa belajar, tidak ada. Orang bertakwa itu orang yang punya iman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antaranya beriman, salatnya bagus, menjauhi apa yang Allah larang, melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu orang takwa. Nah, silakan kita sebagai orang tua. Yang kedua, yang ketiga, sekuat tenaga kita jadi tauladan. Jadi contoh, ingin anak sholat, sholat dulu. Ingin anak tahajud, kita tahajud. Ingin anak baca Qur'annya baik, kita baca. Ingin anak dermawan, kita rajin sedekah. Ingin anak sopan, kita paling sopan. Mana sih yang harus sopan, Bu? Anak ke orang tua ke anak. Jawab hadirin. Dari mana anak tahu sopan? Kalau orang tua tidak sopan, anak melihat, merasakan, mendengar, semuanya direkam oleh anak. Masih ingat yang di TK ada pertandingan meniru? Kan ada yang meniru lucu-lucu, ada yang juara marah. Ini marahnya tuh bagus sekali. TK ini diundang orang tuanya, Pak, Ibu, ini anak Ibu berbakat sekali, akting marahnya bagus. Bagaimana menurut Ibu, Bapak? Memang anak ini luar biasa, pandai sekali berakting. Ditanya ke anak, nah bagaimana bisa begini? Kan tiap hari saya lihat ibu bapak saya marah. Hati-hati ini hadirin. Allah melihat contoh apa yang kita lakukan, dan anak itu melihatnya sedikit, hanya waktu jumpa saja. Tapi Allah
melihat kita setiap saat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Nyuruh anak jangan pacaran, lah bapaknya aja suka jajan sembarangan. Nyuruh anak jujur, bapaknya korupsi. Nyuruh anak sopan, bapaknya di kantor akhlaknya kurang baik. Allah melihat kelakuan ibu dan bapak setiap saat. Nah, jadi kalau ingin anak baik, kita harus berusaha jadi baik setiap saat. Jadi contoh yang baik. Kamera, kenapa saya jadi di pinggir begini, Mim? Ya, sebaiknya kameramen dan operator melihat ya, karena saya jadi nyempil barusan di pinggir. Tapi nggak apa-apa ya, saya tidak mau berdebat. Apalagi harus kita lakukan? Nih, saya setengah jam pertama ini tentang bagaimana ikhtiar punya anak soleh. Sesudah keyakinan, kemudian kita berusaha bertakwa, syariatnya kita berusaha menjadi tauladan di rumah. Apa yang ingin pada anak, adakan pada diri kita dengan harapan Allah yang maha melihat menggolongkan kita menjadi orang yang layak dititipi anak ya. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus dididik supaya paham, dilatih supaya bisa, dibina supaya istiqomah. Ulangi apa? Dididik supaya apa? Saya tidak mau marah walaupun jengkel. Dididik supaya apa? Supaya tahu, supaya paham. Paham. Belajar itu untuk paham, bukan untuk tahu. Dilatih supaya apa? Bisa. Sudah paham, kita harus mendidiknya. Kemudian dilatih supaya bisa, karena paham tentang ilmu berkuda belum tentu bisa berkuda tanpa latihan. Dan dibina supaya istiqomah, karena iman turun naik. Ini harus dengan dua kunci di hati, ikhlas dan penuh kasih sayang. Ini dia. Binatang buas diperlakukan dengan penuh kasih sayang, itu bisa membalas tuh. Walaupun singa, beruang, serigala, buaya sekalipun, kalau diperlakukan dengan kasih sayang, dengan izin Allah akan menyayangi. Nah, hati-hati nih, dua kunci hati, ikhlas dan penuh kasih sayang. Allah tahu isi hati, wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada ini, hati kita.